Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah tarawih witir Masjid Al-Ghazi yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga adik-adik, begitu juga yang mengikuti via Zoom dari rumah, karena pelaksanaan sholat kita di masjid ini dan juga tausiah disambungkan dengan virtual. Mudah-mudahan insya Allah kita yang di masjid ini selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari kita terus mendoakan saudara, sahabat, teman, tetangga, handetolan yang sampai hari ini masih terpapar COVID-19, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit maupun di tempat-tempat isolasi. Semoga kita doakan mereka diberikan Allah kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka insya Allah mudah-mudahan sembuh dan dapat berpuasa seperti kita pada hari-hari ini. Sembari juga kita mendoakan para tenaga medis, bahkan majelis ulama, majelis Tarjih Muhammadiyah, PBNU telah memberikan fatwa bagi para dokter yang menangani pasien COVID boleh untuk berbuka kalau mereka dikhawatirkan terpapar. Kenapa? Karena memang kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Itulah sebabnya kenapa kita sholat berjarak. Ya, rasanya Ramadan kali ini kita harus tetap bersyukur, ya. Karena tahun lalu rata-rata kita di rumah, tahun ini kita diberikan keluangan. Di Turki justru tahun lalu mereka tarawih masih normal, tetapi kali ini mereka semua masjid tutup. Itulah sebabnya kita tetap bersyukur. Tema yang dimintakan kepada saya, nikmatnya tilawah, zikir, dan doa. Sebenarnya tilawah, zikir, dan doa ini amalan adalah amalan orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Mereka kerjaannya kalau tidak tilawah capek, zikir. Kalau zikir kemudian ini doa, gantian. Dan itu yang dilakukan mereka yang beriktikaf di masjid. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana nikmatnya tilawah, zikir, dan doa itu? Bapak-bapak yang sudah tadarusan, alhamdulillah Masjid Al-Ghazi malam kelima dimulai dari Wal Muhsanat, surat An-Nisa, juz 5. Kalau kita masih ingat, Al-Baqarah, juz 1 Alif Lam, juz 2 Sayaqulu, juz 3 Tilka Rusul, juz 4 Lan Tanalu, juz 5 Wal Muhsanat. Kalau Al-Quran itu kita baca lebih dalam, apa yang kita temukan? Ternyata dari banyaknya nabi yang diulang-ulang dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, apalagi Al-An'am, Al-A'raf, kita akan menemukan kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Bahkan kalau kita hitung, Nabi Musa itu lebih banyak terulang dalam Al-Quran. Pertanyaannya kenapa? Karena Nabi Musa tantangannya jauh lebih berat, dan itulah kemudian Nabi kita belajar pada Nabi Musa. Sampai ada yang bertanya, ini kitab Muhammad apa kitab Musa? Kitab Muhammad, kitab umat Islam. Tapi kalau kita buka dari juz Alif Lam Mim sampai juz Amma, ada kisah Musa. Kenapa kisah Musa? Karena kisah Musa itu selalu up to date tantangannya. Tantangannya bukan tukang sihir. Tantangannya bukan dibakar dengan api. Tantangannya 5. 1, penguasa yang zolim. Selalu ada pada setiap zaman. Ustadz, ini apa kaitannya dengan zikir, tilawah, dan doa? Sebentar ya, Masya Allah. Yang kedua, pengusaha tapi pelit, Qarun. Betul. Yang ketiga, teknokrat tapi penjilat. Asal bapak senang, asal bos senang. Siapa dia? Haman. Haman itu pernah diminta oleh Fir'aun, penguasa tiran waktu itu. Buatkan tangga sampai ke langit, biar aku bisa melihat Tuhannya Musa.
Kalau dia teknokrat berlogika, dia akan berkata, tidak mungkin wahai Tuhanku. Tetapi apa yang dilakukan? Siap. Kenapa? Asal Bapak senang. Selalu ada teknokrat seperti itu. Yang keempat, tokoh masyarakat yang jahat. Siapa? Balaam. Ada banyak tokoh-tokoh bukan memberikan masukan kepada penguasa yang tiran, tapi mereka justru menstempel apa yang dikatakan oleh penguasa yang tiran. Dan yang kelima, umat masyarakat yang paling sulit diatur. 300.000 nabi dalam hadis sahih pernah diutus, paling banyak diturunkan kepada mereka. Siapa? Umat Nabi Musa, Bani Israel. Makanya Pak Haji Abdul Halim, ini masjid sudah terapkan aturan, sudah terapkan protokol. Tapi kalau masih ada jamaah yang sulit diatur, jangan-jangan dia keturunan, Masya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Ustadz, apa kaitannya ini? Ini 5 tantangan, Pak. Dan tantangan ini disuruh belajar kepada Nabi kita Muhammad. Dan umat Muhammad setiap saat akan menghadapi tantangan ini. Tapi anehnya Nabi Musa tidak minta bala tentara dari langit turun menemani dia. Tidak. Nabi Musa tidak minta malaikat maut menemani dia. Tidak. Nabi Musa cuma minta 4 hal. Coba kita lihat 4 hal ini. Apa itu? Toha 25, 26, 27, 28. Hafal semua. Tapi sayang ayat ini cuma dibaca ketika dulu wawancara waktu penerimaan kerja. Ayat ini cuma dibaca ketika menghadap mertua. Ayat ini cuma dibaca kalau dipanggil oleh bos atau pimpinan. Ayat apa itu Ustaz? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini 4 permintaan Nabi Musa menghadapi 5 tantangan berat. Nomor 1, lapangkan untukku dadaku. Coba lihat, 3, 2, 3, 4 cuma nyusul. Ketika dada kita lapang, urusan dimudahkan. Ketika dada kita lapang, komunikasi kita lancar. Dan ketika dada kita lapang, ucapan kita dimengerti orang banyak. Adakah permintaan yang lebih baik daripada permintaan ini, Pak? Zaman komunikasi. Zaman orang banyak salah sangka. Hari ini tantangan terberatnya adalah komunikasi. Betapa indah kalau kita memiliki 4 doa yang dikabulkan Allah seperti pada Nabi Musa. Dada kita lapang, urusan kita mudah, komunikasi kita lancar, orang mengerti apa ucapan kita. Enak banget Pak, kita datang ke bos, kayaknya SK ini bukan saya menolak, tapi kalau dilihat dari begini-begini bos, minta pertimbangan. Bos mengerti ucapan kita. Batal SK, seharusnya mutasi ke Papua, tidak jadi. Kenapa? Bos mengerti ucapan kita. Allah. Kita datang ke istri, kita punya hajat bertahun-tahun kita tahan. Mah, rasanya anak-anak sudah gede, alhamdulillah rezeki papa cukup, rumah kita cukup, orang tua kita cukup. Mah, bagaimana kalau keinginan papa? Apa kata istri? Ayah suami terbaik, ayah papa terbaik. Insya Allah hajat papa akan mama kabulkan. Allahu Akbar. Begitu Pak Haji Abdul Halim. Kalau kita punya lapang dada. Ngerti nggak? Nyambung nggak? Masya Allah. Ustadz, ini apa kaitannya dengan zikir? Tilawah dengan doa. Oh ternyata kelapangan dada itu nggak bisa dengan duit. Kelapangan dada itu nggak bisa dengan sekedar ilmu. Kelapangan dada itu nggak bisa dengan sekedar kawan-kawan baik. Kelapangan dada itu hanya dimiliki oleh orang. 1, tilawahnya mantap. Zikirnya kuat. Dan doanya khusyuk. Itulah sebabnya. Nikmat 3 hal ini Pak. Bukan untuk apa-apa Pak. Tantangan hidup kita hari ini besar Pak. Nggak usah orang jauh-jauh. Menghadapi anak sendiri kadang kita pusing Pak. Kadang kalau kita nggak tahan-tahan diri Pak. Samurai yang tadinya cuman hiasan di rumah bisa kita cabut hadapin anak itu. Itulah sebabnya Pak, kita butuh tilawah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana.
Hanyalah orang-orang beriman itu, mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka sandarkan seluruh urusan hidup mereka. Itulah sebabnya jamaah sekalian, Ramadan ini mohon maaf Pak, kalau Anda nggak tilawah, jangan pikir Anda punya kelapangan dada. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Tilawah itu kata kunci. Kenapa? Masya Allah. Ustadz pilih mana Ustadz? Tilawah atau baca tafsir dan memahami? Terserah Pak, tapi jangan jadikan alasan untuk tidak tilawah. Al-Imam Al-Bukhari, berapa kali dia khatam selama Ramadan? 60 kali khatam. Imam Syafi'i, berapa kali dia khatam selama Ramadan? 60 kali khatam. Alasan apa lagi kita tilawah? Tidak tilawah. Kalau Ramadan saja kita tidak bisa tilawah. Kalau Ramadan kita tidak bisa menikmati bacaan Quran. Hei, mau tunggu bulan apa lagi baru kita bisa menikmati tilawah Al-Quran. Itulah sebabnya kata Nabi, Unzurul mar'i liman khalilihi. Tengoklah seseorang itu. Siapa pribadinya? Lihat teman duduknya. Teman duduk terbaik adalah Al-Quran. Masya Allah. Pak, Ramadan ini Pak, ayo. Tahun ini boleh jadi tahun terakhir Ramadan kita. Lihat tetangga kita, lihat mertua saudara ini, lihat kawan saudara ini. Dulu mereka bersama dengan kita, hari ini tinggal doa dan kenangan. Pak, tilawah. Apa kata Rasul? Ya, kedudukan seseorang di surga tergantung dengan tilawahnya dia. Masya Allah. Bapak kalau nanti masuk surga, amin. Masuk surga aja lah syukur. Tapi tingkatan Bapak di surga tergantung dengan tilawah kita. Kita akan melihat ada orang-orang yang berada di tingkatan yang penuh dengan lampu-lampu bercahaya-cahaya. Ditanyakan kepada malaikat, siapa mereka? Mereka lah Al-Hafiz, para penghafal Quran. Mereka lah yang terus membaca Al-Quran. Masya Allah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ya li ashabihi. Makanya Pak, nikmati Pak. Susah sekali Ustaz, sampai nikmat. Tipsnya sederhana Pak, tipsnya sederhana. Luangkan waktu. Kalau tidak punya keluangan waktu, tidak mungkin Bapak menikmati tilawah. Standar orang tilawah, sebelum sholat dia tilawah, setelah sholat dia tilawah. Kalau itu dia lakukan Pak, sehari berarti 10 kali. Kenapa? Sebelum zuhur, setelah zuhur. Sebelum subuh, setelah subuh. Sebelum asar, setelah asar. Sebelum maghrib, setelah maghrib. Ustadz, maghrib gimana? Habis maghrib makan. Makan nggak seberapa Pak. Sebelum dia masuk isya, dia tilawah. Masya Allah. Setelah tarawih, witir, dia tilawah. Bangun tengah malam, dia tilawah. Tapi tilawahnya tidak langsung. Dia tilawah saat berdiri menghadap Allah. Itulah yang dilakukan Umar dan Abu Bakar. Tilawahnya dalam sholat. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Sholat 2 rakaat, khatam Quran. Allah. Kira-kira kalau kita sholat 2 rakaat, khatam Quran mulai jam berapa? Selesai bulan apa? Masya Allah. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Ya. Allahu Akbar. Fatihah. Mulai Al-Baqarah, Masya Allah, 2 rakaat khatam Quran. Itu level orang yang sudah menikmati tilawah. Hari ini kita lebih banyak menikmati WA. Masya Allah. Makanya saya tidak menganjurkan baca Quran lewat Android. Bolehkah Ustaz baca Quran di Android? Boleh. Syaratnya paket internet mati. Sebab kalau baca Quran paket internet tidak mati, baru mulai aja udah muncul WA. Ya, Pak, pesan 20 nastar, Masya Allah. Langsung dijawab. Toples besar, toples kecil. Dikirim ke alamat mana? Cash apa ditransfer? Masya Allah. Habis itu Pak, apa selesai? Bapak telepon orang rumah. Dek, ada yang pesan 20 toples nastar, Masya Allah. Ditanya orang rumah, besar kecil, toples besar. Alhamdulillah ya. Baik, apa selesai? Belum. Telepon toko. Kok pesan kok terigu ini, kenapa? Ada yang pesan nastar, Masya Allah. Selesai, apakah lanjut tilawah? Boro-boro, Masya Allah. Sadaqallahul azim. Langsung pulang rumah, ya Allah.
Ustadz, nanti kan masih ada Ramadan lagi. Siapa yang bisa memastikan umur kita? Ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jamaah kami baru hari kedua puasa, Pak. Selasa, Rebo. Selasa, Rebo. Ya. Hari Kamis subuh berjamaah. Sampai syuruk dia sholat. Pulang ke rumah langsung mengerjakan tugas kantor. Karena ketika ditemukan jenazahnya, Pak, di kamarnya penuh dengan buku-buku dan dia lagi ngetik di laptop. Jam 7 dia ke kamar mandi, kepleset jatuh. Kepalanya ini, Masya Allah, diangkat. Dokter datang 20 menit berikutnya, sudah tidak lagi ketolong. Pak, mata dari nafsun, mada taksibu gadan. Kita semua tidak pernah tahu besok pagi nasib kita seperti apa. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu pasti di bumi mana dia akan mati. Itulah sebabnya mari Pak, nikmati tilawah ini dengan sempurna. Yang kedua, zikir dan doa. Insya Allah ini akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya, Masya Allah. Ustadz belum jam 9, lanjutkan tilawah. Jangan jadikan ceramah ini menghalangi tilawah Anda. Ini gara-gara Ustadz ceramah kelamaan, Ustadz. Saya tidak mau menanggung dosa Anda. Ayo, afata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kau menyuruh manusia kau lupa ya untuk dirimu sendiri? Ayo malam ini Pak, kita ambil waktu sebelum kita tidur, perbanyak tilawah. Mudah-mudahan ada kelapangan dada. Kelapangan dada menghadapi persoalan hidup. Persoalan orang rumah, kadang orang rumah selalu mengeluh. Ayo ayah pulang, ayah pulang. Padahal sudah dilarang mudik. Masya Allah. Masih Pak. Ada masalah anak, ada masalah istri, ada masalah mertua. Ada masalah kantor, ada masalah pekerjaan. Pak, nggak usah pusing Pak. Tilawah. Masya Allah. Sampai kita menikmati ayat-ayat Allah. Allah lapangkan dada kita. Ketika dada kita lapang, persoalan dimudahkan. Ketika dada kita lapang, komunikasi jadi lancar. Ketika dada kita lapang, orang banyak mengerti apa yang kita ucapkan. Semoga Allah merahmati kita. Allah menjadikan Al-Quran teman duduk kita yang paling terbaik. Allah menjadikan kita orang-orang yang akan tercatat, yang pernah dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, bahkan mendakwakan Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil albabi la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.